Allah memberikan janji kepada umat pilihannya. Halo Sweety Kids dan Cornerstone Kids dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Lause Susan senang sekali dapat menyapa kembali kalian semua. Lause berharap kalian semua dalam keadaan baik ya, dan tetap bersuka cita. Sudah siap untuk memulai ibadah kita hari ini? Eits, jangan lupa kita foto dulu ya. Marilah, masuklah, kita sujud berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Mari kita bersukaria memuji Tuhan, Allah kita yang setia, yang selalu menepati janji-janjinya dan tidak pernah gagal untuk memelihara kita, umat pilihannya. Selamat pagi anak-anak, ayo kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dia Tak Pernah Gagal. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Hari ini kami kembali datang, kami mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kondisi masih membuat kami tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi kami mau bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kapan ya virus corona ini selesai? Gak tahu nih. Gak usah, kenapa ya virus corona ini lama banget? Aku udah tunggu-tunggu 1 bulan, 2 bulan, tapi belum selesai juga. Padahal aku gak sabar nih, nunggu janji papi mami aku. Iya, sekarang kita harus sabar dulu. Soalnya sekarang ini memang masih bahaya buat pergi liburan. Makanya Rafael juga harus sabar menunggu janji papi dan mami mengajak kamu pergi liburan. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Di Alkitab ada cerita tentang seseorang yang menunggu-nunggu sebuah janji. Dan dia menunggu bukan cuma 5 bulan atau 1 tahun. Dia menunggu selama berpuluh-puluh tahun. Janji. Apa yang dimaksud dengan janji ya? Janji adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Apakah kalian pernah menerima atau membuat sebuah janji? Nanti ya San, saya telepon kamu. Kadang janji merupakan sesuatu yang mudah dibuat tapi sulit untuk ditepati, bukan? Apa yang kalian pikirkan kalau janji itu tidak kunjung ditepati? Kadang-kadang manusia tidak dapat menepati janji, namun Tuhan selalu menepati janjinya. Dari mana kita yakin bahwa Tuhan selalu menepati janjinya? Tentu saja dari Alkitab. Mari kita kembali melihat apa saja yang sudah Allah janjikan. Nuh, kalian ingat dengan kisah Nuh? Pasti kalian juga ingat tidak mudah bagi Nuh untuk menunggu Allah menepati janjinya selama berpuluh-puluh tahun. Ia bersabar dan Allah selalu menepati janjinya. Ia menyelamatkan Nuh dan sekeluarganya. wah, ada apa itu ya? Pelangi. Pelangi tanda janji Allah kepada manusia bahwa Allah tidak akan memusnahkan dunia ini dengan banjir. Lalu Allah memanggil Abraham untuk menjadi umat pilihannya, menjadi bapak bagi segala bangsa, karena melalui Abraham dan keturunannya akan lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Namun Abraham bingung. Dia bertanya di dalam hatinya, bagaimana mungkin aku yang hampir berumur 100 tahun dan istriku yang hampir berumur 90 tahun bisa memiliki seorang anak? Bukankah kami sudah terlalu tua? tapi apakah ada yang mustahil bagi Allah? Allah selalu menepati janjinya. Dia sudah menepati janjinya kepada Abraham dan juga kepada kita.
Allah berkata kepada Abraham, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Janji Allah kepada Abraham sudah digenapi. Ishak, anak yang dijanjikan oleh Allah, yang dinantikan oleh Abraham dan Sarah. Ia tumbuh menjadi pria dewasa. Abraham semakin tua, dan ia ingin Ishak menikah dengan orang yang percaya kepada Allah. Ishak menikah dengan Ribka, yang berasal dari kampung halaman Abraham. Ishak dan Ribka tak kunjung mempunyai anak. Ishak berdoa terus kepada Tuhan. Setelah menunggu dan menunggu, akhirnya Ishak dan Ribka mempunyai anak kembar. Yang pertama bernama Esau dan yang kedua bernama Yakub. Sewaktu keduanya masih dalam kandungan ibunya, Allah berkata kepada Ribka, pada zaman itu anak sulung laki-laki akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Jika ayah mereka pergi atau meninggal, ia akan menerima warisan 2 kali lebih banyak daripada anak laki-laki yang lain. Setelah bapak meninggal, aku akan membunuh Yakub. Setelah itu, Esau pergi meninggalkan Ishak. Ya anak-anak, kita tahu Esau berselisih dengan Yakub. Mereka bukan keluarga yang sempurna. Yakub bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi Allah tetap memeliharanya karena kesetiaan Allah kepada janjinya. Tapi sekalipun umat pilihan Allah selalu jatuh di dalam dosa, Allah tetap setia menepati janji yang diberikannya kepada Abraham, Ishak, dan sekarang kepada Yakub. Ya, ia tetap setia sekalipun manusia sering tidak setia kepada Allah. Ia juga mendengar teriakan minta tolong dari umatnya, karena ia tidak pernah meninggalkan mereka. Dan yang terlebih lagi, setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, pertama kalinya Allah memberikan janji yang luar biasa kepada manusia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan Allah sudah menepatinya dengan merelakan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Nah anak-anak, pasti banyak sekali janji-janji yang kita dengar bukan? Janji dari pemerintah, janji dari partai. I've got to get home before that rainstorm hits because I promised Aunt May I'd close the windows. And it's important to keep your promises. Bahkan superhero, tokoh yang tidak nyata pun memberikan janji. Seperti Lause. Lause juga pernah berjanji kepada anak Lause untuk mengajak mereka jalan-jalan. Kami sudah menunggu, sudah siap-siap, tapi tiba-tiba ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Anak Lause komplain, tapi Lause tidak dapat berbuat apa-apa karena pekerjaannya penting sekali. Nah anak-anak, sayangnya tidak semua janji yang kita dengar atau yang kita buat dapat 100% dipenuhi. Lalu, apakah kita masih bisa percaya pada janji? Tentu saja, kita dapat percaya pada janji yang pasti, yaitu janji Allah kepada kita. Allah tidak pernah gagal atau lalai menepati janji-janjinya, seperti ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Anak-anak, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa COVID tidak lekas selesai? Mengapa Tuhan izinkan bencana ini terjadi? Mengapa kita semua merasakan kesulitan? Anak-anak, sekalipun kita tidak mendapat jawaban langsung dari Tuhan, tapi seperti ayat yang baru saja kita baca, kita yakin bahwa Allah setia dalam segala perkataannya. Allah yang telah menyatakan janjinya untuk menyertai Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya. Janji itu berlaku juga untuk kita, umat pilihannya. Dalam situasi apapun, Allah ada, menemani kita, kasih setianya selalu menyertai kita. Dan kita sudah melihat dan membaca firman-Nya. Bagaimana Allah menyertai umat pilihannya, bukan? So, tidak mungkin Ia membiarkan kita menghadapi semua kesulitan sendirian. Come on kids, kita harus selalu bersuka cita, karena sebagai umat perjanjiannya, kita diberikan hati yang baru yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus agar kita mampu melawan dosa. Tidak taat, malas, ngomel, marah, sombong, berbohong, mencuri, dan lain-lain. Dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, rajin beribadah, rajin berdoa, taat pada orang tua, dan lain-lain. Kalian mau melakukannya? Kalian percaya pada janji yang Allah berikan? Yang mengatakan mau, mari angkat tangan kalian. Yes, puji Tuhan. Marilah sedoakan kalian ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hati yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah begitu setia dan selalu menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. See you kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom parents. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh Departemen Anak yang diberi nama aplikasi Sweety Kids. Di era perkembangan teknologi digital, di mana sebuah aplikasi sangat membantu dan mempermudah dalam menyampaikan sebuah informasi dan juga dalam berkomunikasi. Selama ini, Sweety Kids telah menjalin komunikasi antara lause-lause dan orang tua melalui WA Group. Komunikasi ini sudah terjalin baik, tetapi sarana WA Group memiliki keterbatasan, sehingga perlu dikembangkan sebuah aplikasi untuk lebih memudahkan dalam berkomunikasi, terutama dalam kerjasama antara lause-lause
dan orang tua untuk memantau level kerohanian anak. Mari kita dorong anak-anak kita untuk bisa level up. Melalui aplikasi ini, kami ingin anak-anak bisa bertumbuh sebagai anak-anak Sweety Kids sesuai dengan akronim Sweety, yaitu anak-anak bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi menjadi murid Kristus yang rajin beribadah, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari, dan menjadi penjala jiwa. Berikut ini beberapa hal yang ada di dalam aplikasi Sweety Kids. Anak-anak bisa menyaksikan video cerita Sweety Kids, gerakan baca Alkitab, panduan aktivitas mingguan yang bisa ditonton dan dikerjakan anak-anak sesuai dengan topik firman Tuhan yang sudah didengar. Pojok kesaksian, di mana anak-anak bisa upload kesaksian mereka, baik jawaban-jawaban Tuhan atas doa mereka maupun kesaksian menjadi pelaku firman. Pojok doa, di mana anak-anak bisa menyampaikan pokok doa untuk didoakan oleh lause-lause pembimbingnya. Update data diri dapat dilakukan oleh anak atau parent sendiri. Praktis bukan? Dan tentu saja akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan untuk mencapai target-target kerohanian dalam kehidupan anak-anak. Di dalam aplikasi tersebut ada batch-batch yang anak-anak bisa kumpulkan atas partisipasi yang sudah mereka lakukan, yang nantinya di hari gembira Departemen Anak akan memberikan apresiasi. Selain aplikasi Sweety Kids untuk anak-anak, kami juga menyediakan aplikasi Sweety Kids untuk parents dengan tujuan setiap orang tua juga bisa mengikuti perkembangan kerohanian anak-anaknya. Kami menyadari anak-anak dalam usia-usia tertentu tentu saja belum diizinkan untuk menggunakan gadget. Karena itu, kami mengharapkan kerjasama orang tua untuk berperan dalam menggunakan aplikasi tersebut bagi anak-anak mereka. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan setiap parents dalam kemajuan pelayanan Sweety Kids untuk menghasilkan anak-anak yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.